Di sini kami mengusung tema atau mendapatkan tema yang berjudul perkembangan kurikulum AUD. Di sini saya tidak sendiri, di samping saya ada rekan saya, Wahyu Sri Jayanti, Hijau Pasca Sambensi, ya, yang akan presentasikan diskusi kami. Selanjutnya, kami di sini mempunyai 4 pembahasan. Yang pertama, pembahasan kami tentang pengertian pengembangan kurikulum AUD. Yang kedua, ada landasan pengembangan kurikulum AUD. Landasan pengembangan kurikulum yang ketiga, ada prinsip pengembangan kurikulum AUD. Prinsip pengembangan kurikulum yang terakhir ada komponen pengembangan AUD. Komponen pengembangan jadi yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Mas Aji. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan pengertian pengembangan kurikulum PAUD dan landasan pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertian kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD ialah seperangkat rencana tentang tujuan pembelajaran anak usia dini yang bermaksud menumbuh kembangkan potensi-potensi anak secara optimal. Adapun dari pengertian pengembangan kurikulum PAUD ialah proses menghasilkan atau memperbaiki serta memodifikasi kurikulum agar menghasilkan kurikulum PAUD yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu tadi tentang pengertian pengembangan kurikulum PAUD. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD, yaitu antara lain 1. Landasan filosofi, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan sosial budaya, 4. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan, 5. Landasan perkembangan teknologi, 4. 6. Landasan empiris, dan yang ke-7 landasan yuridis. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Ya bro, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di dalam prinsip pengembangan kurikulum di sini ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu secara internal kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal
komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi. Untuk yang kedua yaitu ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas di sini yaitu pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya dan memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi di sini yaitu peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan dalam proses pembelajarannya ia mencakup segala hal dan perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Untuk yang terakhir yaitu ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Zawa. Yuk. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ayu, yaitu tentang komponen pengembangan PAUD. Di sini kita akan bahas tentang kurikulum dulu. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut memiliki keterkaitan dengan kurikulum. Di sini ada 4 komponen yang dalam mengembangkan PAUD. Di salah satunya adalah 1 komponen tujuan, 2 komponen isi atau materi pembelajaran, yang ketiga ada komponen atau strategi, yang keempat ada komponen evaluasi. Nah, di sini kita bahas satu-satu dari komponen tujuan. Satu adalah komponen tujuan. Komponen tujuan sendiri berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Jadi komponen tujuan ini berhubungan dengan hasil yang diharapkan oleh lembaga tersebut. Dalam komponen tujuan itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua adalah tujuan IT, yang keempat ada TK, yang kelima ada TP. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen isi atau materi pembelajaran. Yang kedua adalah komponen isi. Komponen isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Kurikulum itu menyangkut semua aspek bagi yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada setiap mata pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen metode atau strategi. Yang ketiga ada komponen metode
dari kurikulum lembaga itu sendiri. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Jadi di sebuah lembaga itu selain ada 3 komponen di sini, kita juga memerlukan adanya evaluasi dari komponen-komponen tersebut agar nantinya kita tahu apa yang kekurangan-kekurangan yang ada di komponen atau di lembaga tersebut. Adalah komponen evaluasi. Nah, dari sini udah materi yang kita sampaikan ada 4 sudah tersampaikan semua. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Kami membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Belum. Mungkin dari penjelasan pemaparan materi dari kami tadi, apakah ada yang ditanyakan? Isi bertanya, Mbak. Silakan, Mbak. Apa yang dimaksud hasil yang fleksibel dalam prinsip fleksibilitas? Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu, ya, Mbak. Oke. Apakah ada lagi yang mau tanya? Bertanya, Mbak. Ya, silakan. Dalam komponen tujuan tadi dibagi menjadi 4. Salah satunya yaitu tujuan IT. Lalu apa maksud tujuan IT tersebut dan berikan contohnya. Ya. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Miyade. Tadi pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud hasil yang fleksibel dalam prinsip fleksibilitas, itu ya, Mbak. Fleksibel sendiri yaitu mudah diatur atau mudah menyesuaikan terhadap lingkungan. Jadi di sini kurikulum pengembangan kurikulum out di sini harus dirancang secara luas atau fleksibel hingga dalam penerapan dalam pendidikan dapat dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi pengembangan kurikulum itu bisa diubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih, Mbak. Mungkin ada feedback dari Mbak Miyade. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Mifta tentang tujuan adanya TI, ya. Oke, tujuan adanya TI merupakan pencapaian tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Jadi tujuannya TI adalah untuk merumuskan dalam bentuk yang kompetensi yang fleksibel kayak gitu. Makanya membentuk kompetensi dan lulusan yang baik di lembaga tersebut. Terus contohnya seperti standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuaraan dan jenjang pendidikan tertinggi. Jadi TI di sini tuh perannya kayak menciptakan anak didik yang berprestasi tidak dalam akademik tapi dalam kayak ekstranya, kayak akademiknya. Mungkin ada feedback dari Mbak Nita. Terima kasih. Mungkin jika dari teman-teman sudah ada yang ditanyakan, apakah diskusi kali ini bisa ditutup? Bisa. Kalau bisa, ini cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.